sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Amin. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online di pagi hari ini. Kita percaya semua kita dimanapun kita berada, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Mari pagi hari ini kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kita kepada Dia, karena hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima pujian dan sembah kita. Amin, saudara. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau Allah kami, pemelihara hidup kami yang sempurna. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hadirat Tuhan kami rasakan dimanapun kami berada saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Bapa kami yang setia. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat teman-teman kami yang mungkin sedang isoman. Kami percaya Tuhan juga menjamah mereka saat ini. Mereka memuliakan Tuhan dalam segala kelemahan tubuh mereka. Tuhan hadir dan Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau satukan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau penyelamat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau pemulih kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Dan Engkau Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin, amin. Mari kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari sekali lagi katakan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat
Mari semua kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Buat yang sakit dengan iman katakan haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, amin, hanya bagi-Mu Tuhan.
bersyukur. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami sembah Yesus Kristus Tuhan seumur hidup kami. Haleluya. Allah yang menyembuhkan kami, Allah yang memulihkan kami, Allah yang menyelamatkan kami. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat Tuhan kami percaya dan kami nikmati saat ini. Kami nikmati Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami rindu berjumpa dengan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari semua kita, Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tanganmu kepada Tuhan. Naikkan pujian kepada Dia. Kuasa Tuhan bekerja saat ini menjamah setiap umat-Mu yang datang menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati. Engkau Allah kami yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembahkan Allah yang maha besar. Katakan ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembahkan Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Amin. Ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan ku sembahkan Allah yang maha besar. Amin Tuhan. Yesus keselamatanku. Ku sembahkan Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Sekali lagi katakan ku sembahkan Tuhan. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus keselamatanku. Ku sembahkan Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan pagi hari ini. Karena kami percaya sukacita kami datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang ada di rumah bisa bangkit berdiri bersama-sama dengan keluarga. Kita bersukacita karena hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Yang sakit saya percaya disembuhkan oleh Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya.
Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita yang hebat. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan mencurahkan urapannya yang baru bagi setiap kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini. Kita percaya lawatan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin saudara. Haleluya. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu ya Roh Kudus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari bersama-sama katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, oh, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari bersama-sama katakan ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Yes, haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan
kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, seperti pujian ini mengatakan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan terang bagi langkah-langkah kami. Kami tahu di tengah situasi yang tidak mudah di hari-hari ini, firman-Mu lah menjadi kekuatan, menjadi janji-janji yang berharga bagi kehidupan kami. Tuhan, apapun yang terjadi, kami mau terus berfokus kepada pertumbuhan kami di dalam Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, kami persembahkan seluruh waktu pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, dimanapun kami berada, baik jemaat-jemaat GB Petamburan maupun siapapun yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan. Biar Tuhan melawat mereka di tempat mereka masing-masing. Dan kami percaya mereka akan mendapat berkat dari Tuhan. Segala puji, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap mendengar firman bersama katakan, amin, amin, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Di mana oleh anugerah Tuhan kita boleh mendengarkan sabdanya kembali pada minggu ini. Saudara, gereja kita sedang mencanangkan sebuah tema besar mengenai pertumbuhan di dalam Kristus. Dan saya akan fokus berbicara tentang bahwa pertumbuhan itu memiliki atau membutuhkan waktu dan sarana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat satu kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari buka Alkitab saudara di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu adalah sebuah event atau sebuah momentum, sebuah peristiwa. Tetapi pertumbuhan itu adalah sebuah ongoing proses atau proses yang terus-menerus berkesinambungan dalam hidup kita. Pertumbuhan itu adalah suatu keharusan, bukan opsi di dalam kehidupan orang percaya. Nah, sebagian daripada Alkitab menjelaskan mengenai pertumbuhan rohani ini adalah bahwa pertumbuhan yang seperti apa yang dimaksudkan. Tadi kita melihat dari ayat ini tidak sekedar begitu saja kita lalukan waktu kita baca, tapi mengandung kata-kata kunci ketika berbicara mengenai pertumbuhan dalam Kristus. Pertama adalah dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi basis pertumbuhan iman kita adalah karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi orang Kristen harus tahu bersyukur atas kasih karunia daripada Tuhan, sehingga pertumbuhan iman itu ada di dalam dasar atau alasan kasih karunia itu. Dan yang kedua dikatakan di sini adalah bahwa pertumbuhan itu adalah kepada pengenalan akan Tuhan. Ya. Ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris berkata, the main purpose of man, atau tujuan utama daripada manusia adalah to know God and to enjoy Him. Mengenal Allah dan menikmati Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang kita belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhan, siapa Dia sesungguhnya. Dan berikutnya dikatakan oleh ayat ini adalah bahwa sasaran dari pertumbuhan itu adalah kemuliaan
Allah kita. Maka dikatakan baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi perhatikan ya, ada 3 kata di sini yang penting, yaitu kasih karunia itu sebagai basis pertumbuhan. Pengenalan akan Tuhan itu adalah tujuan utamanya, yang maksudnya pola yang paling ideal yang kita harus hidupin. Dan bagi siapa? Bagi kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang ayat berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah Kolose pasalnya yang ketiga, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepada dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi pertumbuhan itu jelas adalah sebuah kehendak Allah bagi siapapun kita. Tentu Anda tidak suka kalau anak Anda nggak bertumbuh, baik secara mental, emosi, ya. Dan pertumbuhan itu merupakan bagian yang amat vital dari kehidupan Kristen. Jika kita, next slide, ini kayaknya tidak main apanya ini ya. Ya, tolong saya dibantu ya, supaya ya. Nah, dikatakan pertumbuhan dalam iman itu merupakan bagian yang amat vital dari kehidupan Kristen. Jika kita tidak bertumbuh, maka sesungguhnya kita tidak hidup. Dan dalam hal fisik, satu-satunya di mana kita berhenti bertumbuh adalah ketika kita mati. Orang yang matilah yang tidak bisa bertumbuh. Jadi kalau Anda betul-betul mau disebut sebagai orang yang bertumbuh, ya, maka Anda akan terlihat tanda-tanda kehidupan di sana. Nah, bicara soal pertumbuhan, saya dengan cepat saja ya, ini secara sepintas saja saya jelaskan karena nanti fokus saya adalah tentang waktu dan tadi proses pertumbuhan itu. Nah, ketika kita bicara pertumbuhan, maka ingat itu berbicara tentang 2 aspek. Yang pertama adalah aspek pribadi, tapi juga aspek kita sebagai gereja Tuhan. Ya, ingat bahwa di dalam kekristenan tubuh Kristus itu penting sekali, yaitu yang bernama persekutuan orang percaya. Tidak hanya concern kepada pertumbuhan saya secara individual, tapi juga pertumbuhan secara menyeluruh dari jemaat itu. Setidaknya ada 6 aspek di mana kita bertumbuh secara pribadi dan secara komunal sebagai sebuah jemaat Tuhan. Yang pertama adalah, next slide, dikatakan di sana yaitu komunitas yang sehat. Saudara-saudara, tidak ada gunanya kita bicara soal pertumbuhan secara pribadi, tetapi kalau secara komunitas kita tidak bertumbuh. Ada begitu banyak gereja di perkotaan yang hanya tempat kumpul-kumpul orang, ribuan jemaat ya yang datang ke gereja pada hari Minggu misalnya sebelum pandemik. Tapi sesungguhnya mereka tidak menunjukkan komunitas yang sehat. Ya, di mana mereka saling membangun, saling mendoakan dan bertumbuh bersama-sama dalam Kristus. Ya. Bahkan banyak yang tidak saling kenal antar jemaat. Dan tidak ada di sana penghormatan kepada cara-cara Tuhan mendisiplin itu di dalam konteks tubuh Kristus. Yang kedua yaitu aspek apa? Aspek karakter Kristus. Semakin kita bertumbuh itu akan menyangkut juga terlihat dari karakter Kristus. Bukan lagi manusia lama saya, bukan lagi pribadi saya, tapi karakter Kristus semakin terlihat. Yang ketiga, saudara-saudaraku, tanda atau profil jemaat yang dewasa yang bertumbuh adalah mengalami Allah. Apakah Allah sungguh-sungguh real di dalam kehidupan keseharianmu? Ataukah hanya sekedar saya sebagai orang Kristen menghidupi sebuah kehidupan agama? Tidak, saudara-saudara. Jemaat yang makin bertumbuh, makin mengalami Allah. Allah itu begitu dekat, Allah itu begitu real dimanapun dia berada. Dalam bisnisnya, dalam keluarganya, di tempat kuliahnya, atau dimanapun dia berada, walaupun dia mendrive kendaraan. Dia mengalami Allah setiap hari. Ya. Tidak ada yang paling ideal soal pertumbuhan kecuali Yesus. Di mana dia dengan Bapanya makin dekat dan intim dengan Bapanya. Yesus Kristus menyadari dalam posisinya sebagai anak dia selalu berkomunikasi dengan Bapanya. Dia begitu dekat dengan Bapanya.
Bahkan dia berkata, Bapa dan Anak adalah satu. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Profil yang keempat dari jemaat yang dewasa adalah makin hari makin melayani orang lain. Saudara, tidak mungkin kita bertumbuh dalam Kristus kalau kita hanya egois, hanya untuk diri kita sendiri. Dan yang kelima adalah makin bertumbuh di dalam kemurahan hati. Seperti Kristus yang punya compassion. Kalau Anda baca seluruh perjanjian baru, khususnya kitab-kitab Injil atau Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat potret Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Dia selalu terdorong dan tergerak oleh kemurahan hati dan menjamah orang yang ada di dalam situasi termarginalkan, menjamah orang sakit, menjamah orang yang dikucilkan oleh masyarakat karena moral, dan banyak lagi orang-orang yang dijamah oleh Yesus. Apakah kita juga punya profil yang semakin hari semakin penuh dengan belas kasihan? Dan yang keenam adalah tentu seorang yang bertumbuh dalam kenal Tuhan adalah dia menjadi orang yang sharing akan imannya kepada orang lain. Dia bersaksi tentang Kristus. Dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dia tidak bisa menahan, tidak membagikan kebaikan Tuhan. Bagaimana kasih Allah yang luar biasa. Dan ini adalah 6 ciri daripada jemaat yang bertumbuh, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Baik itu secara individu maupun secara komunal. Nah, saudara-saudara, namun untuk mencapai yang 6 ini, tentu ini tidak saklek harus 6 ya, saudara bisa menambahkan itu. Untuk mencapai hal semacam ini dibutuhkan komitmen. Makanya saya mengatakan tadi bukan hanya waktu. Memang pertumbuhan membutuhkan waktu, tapi waktu tidak menjamin seorang dewasa. Karena ada orang yang sudah usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi masih kekanak-kanakan kekristenannya. Sudah menjadi orang Kristen 30 tahun, tetapi belum dewasa. Kenapa saudara-saudaraku? Karena komitmen itu penting. Tapi kadang-kadang saudara-saudara orang takut akan komitmen. Alasannya kenapa? Yang pertama, nanti kalau saya sungguh-sungguh terlalu komit, terlalu menyala-nyala mencintai Tuhan dan firman-Nya, nanti apa kata orang? Apa kesan orang pada saya? Udahlah, lu gak usah fanatik-fanatik amat. Biasa aja keles ngikut Tuhan. Gak usah terlalu serius ngikut Tuhan. Ya. Atau kita dituduh sebagai apa? Kampungan, ketinggalan zaman. Ya. Sekarang anak-anak muda waktunya bermain, waktunya bersenang-senang, itu apa? Jadi banyak orang takut akan komitmen karena nanti ada kesan orang saya terlalu fanatik. Yang kedua, saya nggak mau komit. Kenapa? Kalau saya terlalu serius bertumbuh dalam Tuhan, terlalu serius membuang dosa, terlalu serius untuk mengenal firman-Nya, nanti saya belum siap untuk mengalami terluka. Memang terluka saudara-saudaraku. Kalau orang mau bertumbuh dalam Tuhan, itu next slide, itu beresiko dan rentan saudara-saudara. Komitmen itu beresiko dan rentan. Dan saudara-saudara, kenapa? Misalnya gini, kalau saudara sungguh-sungguh makin mengerti kebenaran, Anda makin takut korupsi. Dan imbasnya apa? Kesenangan-kesenanganmu selama ini, fasilitas-fasilitasmu di pekerjaan itu menjadi berkurang. Atau bahkan tidak ada uang masuk sama sekali. Anda terluka secara finansial. Bisa jadi. Tapi saudara-saudaraku, kalau kita setia kepada Tuhan, berkat Tuhan itu bukan hanya datang dari pekerjaan kita. Pemeliharaan Tuhan itu adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau Anda komitmen serius, memang tidak berarti Anda akan senang secara daging dan lahiriah. Pasti terluka saudara-saudaraku. Karena komitmen itu meminta harga bagi kita. Terluka secara perasaan. Bisa apa? Bisa dikucilkan oleh keluarga karena kita mengasihi Tuhan. Bisa dikucilkan dengan orang-orang di lingkungan kita atau di tempat teman kantor barangkali. Ya. Saudara, komitmen untuk bertumbuh itu
bukan hanya butuh waktu. Ya, maksud saya pertumbuhan itu bukan hanya butuh waktu, tapi butuh komitmen. Dan zaman di mana kita hidup sekarang adalah zaman yang fast food, semuanya serba fast, serba instan, dan tidak suka dengan kata komitmen. Dan Anda tahu Yesus Kristus sendiri memilih resiko dan rentan untuk keselamatan kita. Tetapi Yesus berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Dan untuk itu dia mengalami resiko salib. Dia mengalami kerentanan. Tetapi Yesus fokus kepada pertumbuhan komitmennya menyelesaikan misi Bapaknya. Jadi saudara-saudara, komitmen itu membutuhkan goal yang benar. Bagaimana kita komit untuk menjadi seperti Kristus. Saya yakin saudara-saudaraku, tidak ada orang bisa mimpi menjadi seperti Kristus kalau tidak komit kepada goal yang Tuhan canangkan bagi kita. Sekarang saya akan masuk kepada bagian tentang pertumbuhan itu membutuhkan waktu dan sarana. Ya. Sama seperti Anda ketika masih anak-anak, Anda kalau mau bertumbuh secara ideal butuh waktu. Tidak bisa orang ujuk-ujuk lahir lalu kemudian langsung bisa berjalan, langsung bisa lari. Tidak, takes time. Dan juga butuh sarana. Ya, makanan, minuman, pendidikan dan segala macam untuk menjadi manusia yang ideal. Nah, sekarang kita belajar dengan cepat beberapa hal yang membantu kita untuk bertumbuh. Yang di dalamnya semuanya membutuhkan waktu. Yang pertama firman Allah. Nah, saudara-saudara, orang yang tidak membaca firman Allah, tidak mempelajari firman Allah, tidak mungkin dia bisa bertumbuh secara ideal. Tuhan telah memberikan kepada kita firman Allah. Makanya Roh Kudus dikatakan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus yang adalah penghibur, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Firman ini bukan mistik ya, bukan bersifat mistik yang uju-uju. Istilahnya Roh Kudus itu misalnya Anda doa tiba-tiba datang begitu ya. Dalam suatu penglihatan atau dalam suatu mimpi langsung, "Hei Junifrius ya, ini yang akan kuajarkan kepadamu, bla 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 ini segala macam yang akan menjadi pengertian ini." Enggak, saudara-saudara. Kata mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu, itu hanya kepada orang yang otaknya dan hatinya berisi firman Allah. Maka Roh Kudus memakai firman itu yang sudah menjadi bagian dari daging kita. Ya. Makanya perhatikan apa yang dikatakan Ayub pasal 23 ayat 12. Saya suka bahasa Inggrisnya ya, karena dalam bahasa Indonesianya, versi bahasa Indonesianya itu agak kurang menggambarkan tekanan katanya. Nah, Ayub 23 ayat 12 berkata begini, I have not departed from the commands of my lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. Jadi bagi Ayub itu, dia berkata, aku tidak akan beranjak dari perintah-perintah bibirmu, dan aku telah menyimpan secara berharga firman dari mulutmu melebihi dari makananku sehari-hari. Jadi bagi Ayub firman Allah itu adalah makanan dan vitamin, saudara-saudara. Ya. Vitamin. Bahkan 2 Timotius 3 ayat 16 berkata segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, 1, menyatakan kesalahan, 2, memperbaiki kelakuan, 3, mendidik orang dalam kebenaran, 4. Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa takes time dan juga butuh sarana firman Allah. Karena kalau firman Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, itu akan menjadi makanan. Tentu tidak sekedar dibaca. Saudara-saudara, saya telah
memimpin pendalaman Alkitab di sebuah gereja sudah hampir 7 bulan ini, ya. Udah lebih dari setengah tahun. Seminggu 2 kali, Selasa Kemis, kepada seluruh pengerja dari sebuah gereja. Dan hampir jarang bolos. Kira-kira ada 12 sampai 15 orang. Saudara, kami membahas mulai dari Kejadian. Dan pada saat saya rekaman ini, kita sudah menyelesaikan kitab Ester. Dan kita siap-siap masuk kitab Ayub. Waktu kita bersama-sama mempelajari firman Allah, meskipun saya sudah membaca, sudah nggak tahu berapa kali perjanjian lama, perjanjian baru, tapi selalu Tuhan kasih rema, Tuhan selalu kasih pelajaran-pelajaran penting tentang banyak aspek ketika kita belajar firman Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, pertumbuhan itu tidak bisa tanpa waktu seperti orang belajar. Dan tidak mungkin tanpa sarana. Dan Allah telah memberikan firman-Nya kepada kita untuk kita bisa bertumbuh. Dan tidak ada orang yang tamat untuk belajar Alkitab. Itu sebuah proses yang panjang. Yang kedua, sarana yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita adalah pejabat gereja. Ya. Saudara-saudara, dalam Efesus 4:11 ayat 16, nanti baca aja di rumah sendiri. Kita nggak punya waktu baca semua ayat ini, tapi dikatakan di sana bahwa tidak kebetulan Allah memberikan para pejabat gereja. Dikatakan di sana bahwa baik rasul, gembala, penginjil, pengajar, segala macam itu diberikan supaya kamu jangan terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran yang sesat, dan dikatakan di sana supaya kamu bertumbuh ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara-saudaraku, nggak akan ada orang bertumbuh secara ideal dalam kehendak Allah jikalau dia terlepas dari gereja. Itu pentingnya ada hamba-hamba Allah, majelis, guru sekolah minggu, youth pastor, para pemberita firman Tuhan, pengajar di gereja, gembala. Semua itu, struktur itu diberikan oleh Tuhan supaya melalui gereja kita boleh ditolong untuk bertumbuh secara ideal. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12-13, kami meminta kepadamu saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Jadi saudara-saudaraku, Paulus mengatakan hormati mereka yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Hormati your spiritual leaders. We have to respect our spiritual leaders because God assigned them to help us to grow in His image. Jadi Tuhan itu meng-assign mereka-mereka yang ada dalam gereja untuk menolong kita bertumbuh, saudara-saudara. Maka hormati mereka. Bagaimana kita menjunjung mereka dalam pekerjaan mereka? Yang pertama, doakan mereka. Berapa banyak Anda ini mendoakan orang-orang yang melayani di gereja? Ya. Kita harus mendukung mereka. Karena mereka lah yang memperlengkapi kita, membawa kita bertumbuh mengenal Allah, menegur dan memastikan kita tidak terombang-ambing kepada rupa-rupa angin kesesatan. Jadi kita perlu berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita di gereja Tuhan. Saudara, jemaat yang sehat adalah jemaat yang mendoakan gerejanya, mendoakan hamba-hamba Tuhannya, mendoakan pelayannya. Dan yang kedua adalah apresiasi mereka. Ya. Saudara-saudara, apresiasi ini tentunya dalam banyak aspek. Saya melihat ada praktek spiritualitas orang-orang Pentakosta yang sudah hilang dari banyak gereja-gereja di perkotaan. Ya. Waktu saya masih anak-anak, saya melihat bagaimana jemaat itu dididik untuk menghargai hamba Tuhan. Kalau ayamnya bertelur 10 dibawa
sebagian ke rumah pendeta, Pak ini ucapan syukur saya karena ayam saya bertelur sekian. Ini Pak cabai, ini bawang hasil tanaman kami. Kalau dulu jemaat orang tua saya kalau dia dapat jerat babi hutan, jadi dulu untuk menambah income daripada mereka, suka mereka pasang jerat babi hutan. Dan itu nanti kalau dapat jeratnya itu babinya itu kan gede sekali itu dijual ke kota dapat duit ya. Tapi sebelum dijual dia bawa itu kepalanya itu ya ke rumah pendeta, ke rumah kami. Pak, ini ucapan syukur jerat saya dapat. Maksud saya begini. Sekali lagi jangan salah paham ya. Seringkali gereja itu dibully karena menganggap bahwa waduh hamba Tuhan enak men ya. Kasih ini, kasih ini. Bukan itu. Tapi maksudnya itu adalah setiap kali kita melihat di dalam perjanjian lama dan umat Allah dalam perjanjian baru. Ketika kata memberi itu, berkorban itu adalah bukan sekedar siapa diuntungkan dan siapa tidak diuntungkan. Tetapi itu adalah menjadi bagian yang mereka ekspresikan yang tidak terpisah dari liturgi atau liturgi ibadah mereka di dalam bait Allah. Makanya kalau Anda pelajari kehidupan bangsa Israel itu penuh dengan korban-korban. Korban ini, korban ini, korban ini, korban ini. Ya, di gereja aja kadang-kadang ada kotak 3 aja udah dinyinyirin ya. Bilang nih, wah ini kok ada kotak perpuluhan, ada kotak persembahan syukur, ada ini kolektor gitu ya. Tapi kalau Anda lihat kehidupan bangsa Israel itu dipenuhi banyak sekali korban ini, korban petang, korban ini, korban banyak sekali saudara-saudara. Buah sulung, ya persepuluhan juga termasuk dalamnya. Ya. Karena itu adalah sebuah ekspresi kecintaan mereka kepada Tuhan dan bagaimana mereka taat dan itu menjadi sebuah latihan disiplin mereka untuk memberi dan memperhatikan. Jadi dalam konteks ini saudara-saudara, maka kita perlu menghargai, mendoakan para pemimpin kita, kemudian juga mengapresiasi. Ya. Harus ada ruang di mana jemaat itu tidak hanya tanda petik ya, tanda petik menjadi konsumerisme dari gereja, menjadi pengisap gereja, tanda petik ya. Tapi sudah berpikir, saya sudah menerima banyak kebaikan dari Tuhan melalui gerejaku. Inilah saatnya saya mengambil bagian untuk menghormati mereka. Ya. Yang ketiga saudara-saudara, melalui apa? Melalui kesulitan. Pertumbuhan itu membutuhkan waktu dan sarana. Dan itu sarananya selain firman Allah dan pejabat-pejabat gereja juga kesulitan. Yohanes 15 ayat 2 berkata, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah banyak. Kesulitan, penderitaan, cobaan dan masalah dalam hidup kita ini itu memang tidak enak. Ibrani pasal 12 ayatnya yang kelima berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi serupa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ingat saudara-saudaraku, Tuhan bukanlah sumber masalah. Mari bersama-sama saya katakan, ulangi kata-kata ini ya. Tuhan bukanlah sumber masalah dan pencobaan. 1, 2, 3. Yes. Tetapi kalau itu diizinkan oleh Tuhan, itu menjadi sarana yang baik untuk mendewasakan karakter kita. Melalui tantangan dan cobaan, penderitaan dapat menciptakan kita menjadi lebih sabar, lebih bijak, lebih rendah hati, lebih mengasihi. Dan ini bisa terjadi kalau kita bisa menerima dalam perspektifnya Tuhan. Saudara-saudara, Yesus berkata, kalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia akan menjadi satu biji saja. Tapi dia harus jatuh ke tanah, busuk, dan mati, kemudian baru menghasilkan buah. Sebenarnya istilah atau perumpamaan yang dipakai oleh Yesus itu adalah bicara tentang dirinya, bahwa anak manusia harus mati. Maksudnya itu proses itu ada. Pertumbuhan itu membutuhkan proses.
Dan melalui kesulitan-kesulitan Tuhan memproses kita. Ya. Orang Israel itu ditawan di Babel 70 tahun itu lama. Dan bagaimana Israel juga keluar dari Mesir itu 40 tahun di padang belantara. Dididik oleh Tuhan. Tahu nggak saudara apa bedanya disiplin sama hukuman? Kadang-kadang orang nggak tahu apa bedanya disiplin sama hukuman. Disiplin dari Tuhan itu dimaksudkan untuk membuat kita lebih baik. Tapi hukuman itu dimaksudkan adalah untuk mencegah kita melakukan yang lebih buruk lagi. Saya ulangi sekali lagi ya. Beda disiplin dengan hukuman adalah, disiplin itu adalah menolong kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Hukuman itu adalah menghalangi kita untuk kita bisa menerima hal yang menghalangi kita lebih buruk lagi. Dan dua-dua ini bisa terjadi, saudaraku. Yang terakhir, saudara-saudaraku, sarana yang terakhir untuk kita bertumbuh adalah disiplin rohani. Ya. Menjadi murid itu takes time dan membutuhkan disiplin-disiplin diri. Sama seperti anak saudara. Coba kalau anak saudara itu sembarangan, nggak pernah bertanggung jawab terhadap pelajaran dia di sekolah. Ya. Mungkin kalau dia sudah sampai perguruan tinggi, kita orang tua sudah mulai lepaskan dia untuk bertanggung jawab. Tapi sebelum dia masuk kepada kedewasaan semacam itu, kita pasti mendisiplin anak kita. Kalau dia nggak kerjakan PR, kita tegur, ayo kerjain. Ya. Anak-anak saya tuh dulu waktu sebelum pandemik itu kan kadang-kadang malas dia pergi ke sekolah. Nah itu harus ditegur. Ya, kalau dia buat kesalahan, kita disiplin dia. Dia harus berdisiplin untuk dirinya. Ya. Bangun pagi apa yang dilakukan dan seterusnya. Makanya dikatakan 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8b dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badannya terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah dalam bahasa Yunani kata latihlah itu adalah gumnaze. Gumnaze itu, nah ini menarik kata ini ya, telanjangilah. Ini seperti orang yang dalam atlet Yunani kuno, itu kalau dia mau berlari kencang, dia harus menanggalkan yang merintangi dirinya, nggak boleh ada beban apapun, sehingga pakaiannya seminim mungkin. Ya. Dan sementara kata eusebian di dalam kata tadi itu, beribadah itu adalah artinya kesalehan, menuju kepada kesalehan, pros eusebian. Jadi katakan latihlah dirimu itu adalah tanggalkanlah segala yang menghalangimu untuk kamu mencapai kepada kesucian. Itu maksudnya kesalehan. Ya, itu dalam bahasa aslinya. Nah, tentu saudara-saudara, untuk mencapai ini kita perlu disiplin. Disiplin membaca firman, disiplin berdoa, disiplin memberi. Tidak ada jemaat yang berkualitas tanpa memiliki disiplin. Saudara, kalau Anda belajar dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja pada abad-abad pertengahan, ya, itu terkenal dengan mereka melakukan apa yang disebut dengan pentarakan, bertarak. Melakukan kontemplasi kehidupan mereka. Jadi waktu mereka masuk ke, disebut dengan sekarang itu seminari, tapi dulu disebut itu sebagai monastri ya. Calon-calon biarawan mereka dan biarawati. Itu mereka betul-betul mengalami apa yang disebut kehidupan asketik ya, mengalami asketisme. Jadi sering puasa, ya, puasa. Bahkan doa puasa, lalu ada pembacaan bagian-bagian tertentu dari firman Tuhan setiap hari, dan itu direnungkan dalam-dalam
menjadi bagian kehidupannya. Ya. Bahkan dulu mereka sampai ada yang meninggalkan semua apa yang ada di dalam dunia dalam pengertian modernisasi gitu ya. Mereka rela menjadi miskin. Betul-betul mereka itu totally komitmen sama kehidupan spiritual mereka. Kita mengenal seperti Fransiskus dari Asisi misalnya, Ignatius Loyola, dan yang lain-lain. Ada begitu banyak itu ya. Cerita-cerita itu kalau kita bongkar dalam sejarah gereja. Mereka itu orang yang asketik sekali. Jadi betul-betul berdisiplin ya. Banyak puasa, doa, puasa, baca firman, doa, puasa. Nah itu masih berlanjut sampai periode tahun 60-an di kalangan pendeta-pendeta Pentakosta. Kehidupan doa yang berjam-jam membaca firman ya. Berkorban bagi Tuhan. Lalu kemudian mengasihi orang ya kan. Lalu menjaga mulutnya, menjaga pikirannya. Hanya dengan disiplin itu kita melihat. Makanya kalau kita melihat ya. Tapi ini percaya tidak percaya ya. Anda boleh lihat dalam sejarah. Justru orang-orang yang betul-betul berdisiplin sudah seperti pentarakan seperti itu, tingkat tinggi seperti itu. Ini percaya tidak percaya ya. Ada banyak kisah-kisah di mana mereka menjamah kehidupan orang dan orang itu sembuh. Ada bahkan yang kisah orang mati dibangkitkan. Ada banyak orang sakit dijamah lewat kehidupan doa mereka. Dan mereka powerful sekali. Ya. Nah itu kita kehilangan sekarang dimensi disiplin ini. Bukan hanya di tingkat jemaat, tetapi juga di tingkat hamba-hamba Tuhan. Ya. Saya masih mengalami dulu waktu masuk sekolah teologi di Jawa Tengah. Di asrama 4,5 tahun. Betul-betul disiplinnya udah kayak akabri. Zaman itu tahun 90-an. Kita doa dan kebaktian itu bisa 6 kali satu hari. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Selain membutuhkan waktu juga perlu ada usaha untuk kita mendisiplin diri kita. Berpuasa itu baik sekali untuk menciptakan disiplin bagi kita. Ada waktu kita untuk merenungkan Tuhan. Ya. Kita perlu mendisiplin diri kita dari kehidupan yang sangat konsumerisme. Tapi saya percaya saudara-saudara bahwa Tuhan memanggil kita semua supaya kita menyerupai Dia. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah dalam proses waktunya Tuhan. Tapi saya rasa waktu itu adalah sesuatu anugerah Tuhan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah di dalam kurun waktu pertemuan kita yang tidak pernah berkesudahan seumur hidup kita ini, kita mau memakai sarana-sarana yang Tuhan sediakan itu. Yaitu firman Allah, para pemimpin rohani, tantangan dan cobaan, serta maukah kita juga mendisiplin diri kita. Disiplin berdoa, disiplin membaca firman, disiplin berpuasa, disiplin memberi, disiplin mulut kita, disiplin mata kita, dan seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Maju terus dalam Tuhan, sebab di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Sebelum saya berdoa, singer akan menyanyikan satu lagu dan mari kita ikut bersama-sama pujian yang akan kita naikkan bersama. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selalu.
kepadamu ya Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Engkau menolong jemaat-jemaat-Mu atau siapa saja yang menyaksikan program ini Tuhan, untuk kami bisa bertumbuh di dalam Kristus sesuai dengan apa yang Engkau idealkan bagi kami. Bahwa pertumbuhan itu bukanlah opsi, tapi sebuah kemutlakan dari apa yang kasih karunia sudah Tuhan berikan kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sarana-sarana yang Tuhan sudah berikan untuk kami bisa menjalani dalam hidup kami Tuhan. Baik secara personal maupun secara jemaat Tuhan. Baik secara pribadi maupun secara komunal sebagai tubuh Kristus. Kami bersama-sama membangun sebuah gereja yang ideal di dalam image Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan kiranya terus menyemangati jemaat-Mu. Kami semua di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus mau memakai kesempatan ini untuk kami tidak berhenti bertumbuh Tuhan. Bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu, GBI Petamburan, berkati hamba-Mu Gembala, Pak Yosafat Mesak dengan seluruh tim majelis, hamba-hamba Tuhan di semua kategorial ya Tuhan. Pakailah gereja-Mu ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kasih pengampunan dan pendewasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan berhenti untuk menopang gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan. Kita semua yang sudah diberkati firman bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati, tetap semangat. Sampai pada program berikutnya kita bertemu. Amin. Haleluya, saya percaya semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini, amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita sama-sama memberi karena kita percaya Tuhan sudah memberkati hidup kita. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh, boleh berakar, berbuah, menjadi berkat dalam hidup kami dan bagi banyak orang. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan pada saat ini. Biar Tuhan memberkati hidupnya, pelayanannya dan keluarganya. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang memberi dengan ucapan syukur. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan Gembala kami yang baik, yang memelihara hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita berikan persembahan kita, nanti ada barcode di depan dan nomor rekening gereja. Hanya Kau milikku Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kita akan menyaksikan Petamburan News.
Saya persilakan. Untuk seluruh jemaat yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa dalam hidup Anda dan tetap sehat. Happy Sunday, God bless you. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dan kita akan menerima doa berkat. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan telah kerjakan bagi hidup kami. Termasuk firman-Mu yang telah kami terima. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh tinggal dalam hati kami renungkan, kami laksanakan Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah hidup kami selalu dipenuhi oleh firman-Mu. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Unifius Gultom Tuhan, berkati dia, dan dimanapun dia berada melayani Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui kehidupannya. Tuhan Yesus, hari ini juga kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka, memberikan umur panjang, memberi kesehatan, dan memberikan kecukupan bagi saudara-saudara kami yang akan berulang tahun. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga sedang sakit. Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan. Berikan imunitas yang kuat, antibodi yang banyak Tuhan, supaya mereka tetap sehat dan mereka boleh melawan virus-virus yang ada dalam tubuh mereka dengan antibodi yang Tuhan berikan pada mereka. Terima kasih Tuhan untuk bangsa negara ini. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan menolong baik dari presiden kami sampai kepada jajaran yang terendah, RT RW Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami dapat bekerja bersama untuk menangani pandemi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini dengan satu ucapan syukur bahwa Tuhan, Engkau terus melindungi kami, Engkau terus mengawasi kami. Engkau terus membimbing kami dan terus memegang tangan kami. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Engkaulah penguasa tunggal hidup kami. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu sampai minggu depan. Dan kita akan melihat kondisi keadaan, apakah kita akan masih online ataukah sudah bisa onsite. Tunggu kabar dari WA Center GB Petamburan. Tuhan Yesus memberkati. Dia